Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur Allah atas nikmat dan ridhonya kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin Ngaji Itu Gampang Angkatan 3 pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin. Perkenalkan, saya Mayon dari Ngaji Itu Gampang Angkatan Pertama. Tim desain dari Ngaji Itu Gampang juga. Insya Allah saya akan menjadi moderator pada kajian rutin malam hari ini. Kita akan membahas makhrajul huruf dot. Dimohon untuk teman-teman semuanya untuk di-mute mic-nya terlebih dahulu agar penyampaian yang disampaikan Kang Sandi terdengar dengan jelas. Sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Kang Sandi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Harus itu nggak sih? Alhamdulillah. Oke. Baik, kita langsung mulai saja penyampaian malam hari ini. Pada Kang Sandi untuk dipersilahkan. Ya, baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, Sandi memberikan kepada teman-teman semuanya, jangan tegang, ya. Apalagi teman-teman yang baru nih, ya, baru gabung, jangan langsung tegang. Karena belajar ngaji itu gampang itu santai, ya. Jadi begitu. Ya, Sandi ngasih judul ngaji itu gampang, ingin ngajarin teman-teman semuanya sharing tentang ilmu ngaji. Bahwasanya yang ngaji itu gampang, seperti itu ya, nggak sulit begitu. Jadi jangan sampai kalian kelihatan tertekan gitu ya, baru juga masuk udah kelihatan tertekan, jadi santai aja ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa qala aidan أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم وقال أيضا الماهر بالقرآن مع شفرة الكرام البررة صدق الله العظيم صدق الرسول النبي الكريم على ذلك شاهد المشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama, saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena banyak banget ya, banyak banget. Allah bilang bahwasannya kita ini nggak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nih, saya dikasih tahu ke teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, nikmat iman. Yang dimana mungkin kebanyakan dari teman-teman adalah tahunya kalau nggak dari Instagram ya dari TikTok gitu kan ya. Di sini ada warga TikTok ya, gitu. Ya, dari taruh kata lebih dari 10.000 orang gitu kan yang melihat video Sandi lewat. Kenapa teman-teman lah yang terdorong akhirnya ingin, saya harus gabung nih, seperti itu. Ya, akhirnya teman-teman lah yang tergabung itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, tentu dengan nikmat kesempatan juga seperti itu. Makanya nikmat tersebut harus benar-benar disyukuri, karena teman-teman bisa bergabung di di ngaji itu gampang, tentunya butuh niat yang luar biasa seperti itu ya, karena selalu aja nih di setiap pendaftaran gitu kan, istilah pendaftaran itu selalu aja ada yang bilang ngaji kok bayar, seperti ngaji kok bayar gitu ya. Alhamdulillahnya teman-teman adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang bodoh amat materi, bodoh amat gitu kan, yang penting saya bisa belajar, seperti itu. Luar biasa sekali karena berkat dari nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Artinya masih ada keimanan di hati kita, seperti itu ya. Maka bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita itu adalah disibukkanlah kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti itu. Insya Allah teman-teman yang bergabung pada malam hari ini adalah
orang-orang yang sekarang itu lagi disayangin banget sama Allah seperti itu ya. Makanya senantiasa selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut gitu. Nah, cara Sandi, dan berharap Sandi juga bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Cara Sandi mensyukuri nikmat adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya. Makanya selalu tanya diri, apakah hari ini saya sudah bermanfaat untuk diri saya sendiri, apakah hari ini saya sudah bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Selalu tanya. Ya. Kemudian tak lupa juga di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, teladan kita, Nabi kita tercinta yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan semoga kita ini termasuk golongan umatnya seperti itu yang bisa mengikuti segala ajarannya sampai yaumil akhir nanti, sehingga di yaumil akhir nanti ketika kita bisa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin, seperti itu. Oke, baik. Yang sudah seharusnya teman-teman sudah tahu ya bahwasannya kita akan pada malam hari ini kita akan belajar hanya satu huruf. Gitu ya, belajar satu huruf, kok belajarnya cuma satu huruf doang begitu ya kan. Mungkin teman-teman bertanya, nah di ngaji itu gampang, San itu benar-benar pengen ngajarin ke teman-teman semuanya dengan pelajaran yang sangat dasar sekali ya, benar-benar dari nol gitu kan, dari penyebutan huruf dulu yang benar seperti itu, baru ke hukum-hukum yang lainnya seperti itu. Dan harapan Sandi teman-teman yang baru banget gitu kan ya, yang kloter 2, harapannya teman-teman kan sudah diberikan tugas untuk menonton video karena ada materi yang tertinggal seperti itu ya. Materi yang tertinggal dari teman-teman semuanya. Harapannya teman-teman perhatikan dengan serius karena ini akan sangat mempengaruhi pembelajaran kita ke depannya. Seperti itu ya, begitu. Jadi harap disimak dengan baik-baik seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas satu huruf gitu kan, dan satu huruf ini adalah salah satu huruf yang ulama sepakat gitu kan, ulama Quran gitu kan, para qori itu sepakat bahwasanya huruf Dhad ya adalah huruf yang tersulit dalam huruf hijaiyah seperti itu ya. Huruf Dhad itu adalah huruf yang paling sulit di huruf hijaiyah seperti itu. Makanya qori terkenal pun ya, sehebat-hebatnya qori, dia mengaku bahwasannya tidak akan mungkin sama dengan pelafalannya Rasulullah, karena satu-satunya manusia yang bisa menyebutkan huruf Dhad dengan sempurna adalah Nabi Muhammad seorang. Seperti itu. Makanya ini pelajarannya agak sulit gitu kan, agak berat, satu huruf tapi berat untuk disampaikan seperti itu. Pengucapannya sulit seperti itu. Karena nanti kita praktekkan coba. Pasti ada aja yang salah ketika penyebutan huruf Dhad-nya seperti itu ya. Nah, dan perlu diketahui juga oleh teman-teman semuanya bahwasannya huruf Dhad ini tidak ada di huruf manapun. Di bahasa apapun huruf Dhad ini nggak ada. Huruf Dhad ini hanya ada pada bahasa Arab. Seperti itu. Makanya bahasa Arab itu disebut juga dengan bahasa Dhad. Seperti itu ya. Jadi pembeda antara bahasa-bahasa yang lainnya dengan bahasa Arab adalah huruf Dhad-nya ini. Seperti itu. Makanya Lughatul Arabiyah ya, bahasa Arab itu disebut juga dengan Lughatul Dhad gitu, bahasa Dhad seperti itu ya. Nah, ini saking luar biasanya huruf Dhad, dan kita akan praktekkan pada malam hari ini seperti itu ya. Besar harapan Sandi teman-teman sudah menyimak ya apa yang ada di PowerPoint-nya seperti itu. Sandi nge-share di PowerPoint ya. PowerPoint ini baru ada di angkatan ketiga seperti itu ya, berdasarkan usulan dari angkatan pertama, angkatan kedua barulah adanya PowerPoint ini seperti itu. Dan harapannya teman-teman bisa di-save, bisa disimak seperti itu ya. Dan nanti apabila ada yang bisa dicatat juga seperti itu ya. Sekali lagi teman-teman, di ngaji itu gampang. Sandi nggak akan ngajarin kalian secara buru-buru gitu ya, secara cepat-cepat gitu kan, langsung belajar ngaji itu gampang langsung ngaji gitu kan segala macam. Tenang, sabar ya, sabar. Kalau misalkan dasar-dasarnya nggak mumpuni, ya nanti belajar ketika membaca ngajinya susah seperti. Jadi pelan-pelan. Itu pertama harus diperhatikan bahwasanya belajar ngaji itu gampang, itu pelan-pelan, sedikit-sedikit seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman ketika praktek nanti gitu kan ya, malam ini pasti tentunya praktek ya.
Bagi teman-teman nanti yang praktek terus bacaannya belum selesai, belum bagus, belum baik, belum sesuai, teman-teman jangan minder, ya, jangan kalau bahasa Sunda mah pundung, ya, jangan pundung. Maksudnya Sandi bilang ini salah, tolong diperbaiki, habis itu langsung keluar aja, nggak bisa, nah disalah-salahin mulu. Nah, mohon harapannya teman-teman nggak baper ya, insya Allah teman-teman di sini nggak baper kan ya. Ya takutnya nanti baper gitu ya, baru juga dikoreksi sedikit gitu langsung nggak pengen belajar lagi. Kalau misalkan Sandi sangat wajar ya, Sandi akan memaklumi teman-teman ketika teman-teman melakukan sesuatu hal yang salah karena wajar. Karena kenapa? Karena kan biasanya salah nih, biasanya penyebutannya salah, terus sudah hidup dengan penyebutan yang salah seperti itu. Setiap ngaji salah terus. Maka untuk membuat kebiasaan yang baik, maka butuh proses, gitu kan? Nggak bisa, Sandi nggak bisa menjanjikan ke teman-teman semuanya kalau misalnya satu malam belajar huruf dot langsung jago huruf dot, nggak mungkin seperti itu. Sandi aja belajar tahsinnya nih, belajar tahsinnya itu 1 tahun. Nah itu belajar tahsinnya 1 tahun ya. Nah kalian jangan satu malam langsung ngarep bisa, ya susah ya. Jadi santai begitu ya. Oke. Nanti akan share screen terlebih dahulu ya. Pertama ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman bahwasanya kita akan belajar tentang makhrajul huruf dod seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menyimak dari video-video sebelumnya yang Sandi share gitu kan di YouTube, bahwasannya makhraj itu terbagi menjadi 5 ya. Ada tenggorokan, ada lidah, kemudian ada 2 bibir, hidung, dan rongga mulut seperti itu. Dan kemarin sudah dibahas tentang huruf halqiyah, huruf tenggorokan. Sekarang kita akan belajar ke lisan. Lisan itu adalah lidah. Dan yang sudah kita pelajari itu adalah lidah belakang, lidah tengah, seperti itu ya. Kalau lidah belakang, coba Sandi ngetes deh. Lidah belakang hurufnya apa aja? Of, kaf. Oke, bagus. Mantap. Kalau misalkan lidah tengah? Jim, shin, ya. Oke, bagus. Jim, shin, dan ya. Begitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sisi lidah. Gitu kan. Aduh, iya belum diganti deh. Mohon maaf, berarti ada kesalahan ya. Yang benar adalah sisi lidah. Ini bukan lidah tengah ya. Yang benar adalah sisi lidah. Begitu ya. Nah, samping lidah, lidah samping seperti itu. Dan hurufnya itu cuma bod, begitu ya. Jadi lidah samping kita bertemu dengan gigi geraham atas. Seperti itu ya. Sandi contohkan. Ini ibarat ini lidah kita. Seperti ini lidah kita. Nih, sisi-sisi lidah kita itu bertemu dengan gigi geraham atas. Ya, tahu gigi geraham? Tahu lah ya. Bisa dipegang nggak? Gigi geraham itu gigi geraham atas seperti itu. Gigi geraham atas itu di sini. Begitu. Nah, makhrajnya tadi ya, tempat keluar huruf dot itu di situ. Ya, di mana sisi lidah kita, nih sisi lidah kita bertemu gigi geraham atas. Ya, sisi lidah kita bertemu dengan gigi geraham atas. Ya. Kak, kanan yang kiri atau boleh keduanya? Ya, tentunya disesuaikan dengan nyamannya teman-teman. Seperti itu ya. Sisi lidah kita nih, misalkan ini lidah tadi, ini lidah kita nih. Mohon maaf ya, sisi lidah kita ini itu bertemu gigi geraham atas. Seperti jadi kalau ini lidah nih, sisi lidahnya itu bertemu dengan gigi geraham atas. Boleh kanan, boleh kiri ataupun keduanya. Sesuai dengan nyamannya teman-teman semuanya gitu ya. Kira-kira penyebutannya itu nyamannya di mana nih? Cobain aja kanan dulu, bo gitu kan, kiri bo, atau keduanya bo. Seperti itu ya. Begitu. Dan yang harus diperhatikan di beberapa hal yang harus diperhatikan di huruf bod begitu. Itu makhrajnya sampai sini paham makhrajnya? Insya Allah paham. Ya, paham ya. Paham. Nah, pertama ini mengangkatnya pangkal lidah. Nih kalau misalkan teman-teman melihat di gambar, bahwasannya lidah kita ini terangkat. Nah, lidah yang ini nih, ya. Nah, lidah belakangnya ini terangkat. Tuh, ya. Jadi yang membuat huruf tebal adalah lidahnya terangkat.
Seperti itu. Dan ini adalah biasanya masalah orang-orang di sini, sulitnya untuk mengangkat lidah. Seperti itu ya. Padahal sulitnya mengangkat lidah belakang. Padahal mah gampang. Begitu ya. Nah ini boleh kanan, boleh kiri ataupun keduanya ya, sesuaikan dengan kenyamanannya teman-teman. Seperti itu. Dan huruf dhad termasuk huruf yang tebal. Begitu. Dan ini perhatikan jangan tertukar dengan huruf dal. Seperti itu ya. Huruf dhad dengan huruf dal itu berbeda. Seperti itu. Jadi jangan sampai penyebutannya sama. Begitu. Dan satu lagi, lupa tidak tertulis bahwasannya jangan sampai teman-teman menyebutkan huruf dhad itu monyong. Bo gitu. Ya. Itu salah itu yang bo, apalagi ya, ini yang pipinya menggelembung ya, yang bo nah gitu, yang bo. Nah, itu salah. Ya, teman-teman, huruf dhad itu tidak ada kaitannya dengan pipi, nggak ada kaitannya dengan bibir. Seperti itu tadi, makrojnya adalah sisi lidah bertemu gigi geraham atas. Seperti itu ya. Saya dicontohkan, nanti teman-teman dipraktekkan seperti itu ya. Nanti dipraktekkan oleh teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman nanti kalau yang yang mau praktek langsung ada fitur raise hand ya di Zoom. Ya nanti teman-teman bisa klik raise hand ya bagi teman-teman yang mau praktek seperti itu ya. Begitu. Oke. Saya contohkan dulu ya. Nih. Bel. Nah, jadi bibir nggak monyong, nggak bel, nggak. Ya, teman-teman dengan posisi seperti ini pun nih, do, tetap terdengar tebal. Kenapa? Karena lidah belakangnya naik. Itu dinaikin. Ya. Nah, kalau misalkan bisa dinaikin, nah kalau Sandi sih nyamannya, kalau Sandi ini ya, kalau Sandi itu nyamannya ke kanan, kalau Sandi sisi lidahnya ke kanan gitu. Dan teman-teman ini disesuaikan oleh teman-teman semuanya ya. Jangan maksa, oh guru saya ke kanan, saya juga harus ke kanan. Enggak ya. Seperti itu enggak, teman-teman sesuai dengan nyamannya. Sandi contohkan sekali lagi ya. Bel. Nah, seperti itu ya. Tuh. Jadi ke gigi geraham kita nempel ke kiri atau ke kanan ataupun keduanya. Seperti itu ya. Dan ingat tadi harus diperhatikan nih, ini enggak menggelembung, bibir juga enggak monyong. Seperti itu. Tebalnya dari mana? Tebalnya dari mengangkat pangkal lidah. Seperti itu ya. Sandi contohkan lagi. Bel. Seperti itu ya. Sekali lagi terakhir ya. Terakhir nanti teman-teman langsung bisa praktek. Bel. Seperti itu ya. Baik, silakan yang mau praktek langsung raise hand ya. Nanti dari pengurus bisa dibantu ya caranya raise hand. Oke, bentar ya di sandinya remote spotlight dulu. Oke, pertama Wahidah dari Makassar. Silakan. Oke. Yang nilai teman-teman, menurut teman-teman kira-kira sudah benar atau belum? Belum. Nah, belum ya. Jadi yang belum pasti terasa ya, teman-teman, yang belum pasti terasa gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nabila. Oke. Dan harus diperhatikan ya. Oke, itu lumayan bagus. Kita harus diperhatikan ketika huruf dhad dia sukun, dia mati, gitu. Itu tidak dipantulkan ya. Jadi bukan bab gitu. Bagi teman-teman yang belum, nanti jangan di unmute dulu ya, di mute dulu. Nanti kalau Sandi panggil baru di mute. Coba Nabila sekali lagi. Oke, lumayan. Tinggal huruf kasrahnya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum dipanggil untuk di-mute dulu ya. Supaya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Belum saya ini. Mohon untuk di-mute lagi buat teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Rio dari Surakarta. Aduh, sebutan di astagfirullah. Silakan. Sekali lagi.
Dodidubat. Oke. Ini masih nyasar ke huruf dal seperti itu ya. Yo, nih, udah ada nih udah gabung aja gitu gampang. Sisi lidah kita ketemu gigi geraham ya, jadinya bu, tuh terdengarnya juga bu, bukan do, ya bu, tapi bukan do seperti itu. Ya nanti diperbaiki lagi. Lanjutkan. Sally. Dodidubab. Oke, bagus. Yang bagus mah kerasa, bagusnya juga. Lanjut, Ulfi. Dodidubab. Belum, ini masih jauh ya, masih belum ke gigi geraham itu. Ya, ingat sekali lagi, pertama nih buat teman-teman tipsnya, pertama nempelin aja dulu makrosnya. Ya, tempelin aja dulu makrosnya, baru penyebutannya gitu ya. Jangan langsung pertama tempelin dulu. Bu, gituin baru seperti itu ya. Lanjut, Siti Nur Azizah. Dodidubad. Kenapa huruf dot sukun pada mantulnya kenapa nih? Baldo. Yang pada kayak gitu ya. Jangan, hati-hati ya. Huruf kasrahnya masih banyak yang ini. Masih yang di gitu ya. Harusnya bi tuh, bi, bo, bi, bu, bang. Seperti itu. Lanjut, Rizkyati. Pemalang dari Pemalang. Dodidubab. Oke. Masih nyasar ke huruf dal ini mah. Lanjut, Yulianti. Bismillahirrahmanirrahim. Dodidubab. Oke, bagus. Cuma jangan ditahan ya, bibirnya jangan jangan ya, lepas aja. Seperti itu. Jadi tapi secara makro sudah benar. Cuma jangan kaku, relax aja ya. Tegang. Ya, lanjut. Ana Nur Hasanah. Dodidubab. Oke, bagus. Lanjut, Rahima. Babidubat. Masih nyasar ke huruf dal ini ya, jadinya bad. Seperti itu. Oke, lanjut dulu. Nazwa. Dodidubab. Oke, huruf dodnya bagus, kesananya belum ya. Huruf dodnya udah bagus, kedengarannya bagus. Nggak bener lagi, huruf dodnya padahal udah bener ketika fathahnya. Gitu, diperbaiki lagi ya. Lanjut Nisa, Medan, dari Medan. Dodidubab. Pakai ba, huruf ba, ulangi. Ba. Bat. Oh. Dodidubab. Oke. Secara makro sudah benar, cuma belum naikin pangkal lidah. Ya, jadi terdengar tebalnya itu bukan dari naiknya pangkal lidah, tapi seperti terdengar karena penuh. Wow, nah gitu. Jadi nanti diperbaiki. Lanjut Mirah. Dodidubab. Masih belum. Jangan ditahan ya. Jangan gitu. Lepas aja, dilepas. Gitu. Nanti diperbaiki lagi. Lanjut Tri dari Balikpapan. Dodidubad. Oke, bagus. Lanjut. Nur Aini. Dodidubab. Oke, bagus. Tinggal sukunnya aja. Tenang ya, ketika sukun
Lihat suaranya bal, nah, ngalir, jangan bal, jangan terhenti gitu ya. Lanjut Nunu. Do, di, du, bal. Oke, bagus. Sekali lagi buat teman-teman yang mau praktek raise hand ya, jangan malu-malu. Kalau kalian nggak raise hand, mah nggak bakal ditunjuk. Lanjut, Musrifah. Bat. Masih nyasar ke huruf dal, ya harus diperbaiki lagi. Ini bagi teman-teman jangan apa namanya, jangan latihannya itu ketika belajar ngaji itu gampang aja. Teman-teman juga memiliki waktu untuk latihan sendiri gitu ya, begitu. Oke, lanjut Arif. Dodi dubat. Ini masih nyasar ke huruf dal, ini bad, dodi, dan gitu ya. Ingat makrosnya sisi lidah bertemu gigi geraham atas, jadinya bo, tuh bo, wi, bu, bal, begitu ya. Lanjut, Alifa. Dodi dubat. Masih nyasar nih huruf dal. Bukan do ya, bukan do. Ingat bukan do, tapi bo. Tuh, beda ya. Lanjut. Dewi Fitriani. Dodi dubat. Oke. Masih belum, masih nyasar huruf dal. Ini lanjut Yasmin. Dari Banten. Oke, bagus. Cuma itu ya, harus relax aja. Udah bagus. Kurang relax aja. Lanjut, dia. Dodi dubat. Masih nyasar ke huruf dal ini, Ge. Lanjut, Nursia. Dodi dubat. Oke, bagus. Lanjut. Siapa nih? Henny dari Surabaya. Dodi dubat. Oke, bagus. Lumayan. Ya, lanjut. Kiki, Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Dodi dubat. Ini udah lumayan ya, tapi ada nyasar-nyasar ke huruf dalnya nih. Ya, tapi udah lumayan, kedengarannya agak tebal. Tapi masih agak ya. Jangan senang dulu. Ya, lanjut. Iya Kak, ya. Lanjut. Sri Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Dodi dubat. Oke. Yang berharokatnya bagus, yang sukunnya ya. Jangan sampai bal, jangan terhenti gitu, tapi bal seperti itu ya. Mantap. Udah bagus. Lanjut. Yunita. Dodi dubat. Oke, lumayan. Lanjut. Kurniasari. Dodi dubat. Oke. Sama ini, sama kayak sebelumnya ya. Yang berharokatnya bagus. Bu. Ketika badnya jadi bad gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Harus bal. Nah, gitu. Harus ngalir ya, jangan sampai terhenti. Dan nggak boleh mantul juga. Lanjut. Adinda. Dodi dubat. Bagus ya. Masya Allah. Lanjut. Miyoshi. Bismillahirrahmanirrahim. Dodi. Miyoshi dulu, bukan Yusi. Ya. Dodi dubat. Oke, bagus. Masya Allah. Lanjut. Vivit.
di Palembang. Di unmute dulu, di unmute. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dodidubat. Nah, ini nyasar ke huruf dal. Jadi buat teman-teman yang ketika sukun dia terhenti, biasanya emang nyasar ke huruf dal nih. Jadinya bat gitu ta. Kalau misalkan makrosnya benar, jadinya bom, bom, seperti itu. Dodidubat. Ya, lumayan. Lanjut. Ai Kurniawati dari Bandung, teh. Bismillahirrahmanirrahim. Dodidubag. Oke, bagus. Ketika sukunnya aja ya, jangan sampai mantul. Oke, lanjut. Khifayatul ula. Khif. Ya. Oh, khifayatul. Dodidubab. Oke, lumayan. Fathan Hanif. Dodidubag. Oke, Masya Allah. Bagus. Tinggal sukunnya ya. Jangan sampai, Sandi bilangnya buat teman-teman semuanya, jangan sampai sukunnya tuh terhenti. Ya, walaupun nanti akan dipelajari sih di bab sifatul huruf ya. Tapi jangan Sandi himbau kepada teman-teman semuanya untuk tidak berhenti ketika sukun. Jangan bab, tapi bab. Nah, bab seperti itu. Ya. Jadi bukan bab gitu. Lanjut. Yuli Anggraini. Dodidubab. Oke, bagus. Anita dari Malang. Dodidubab. Tuh kan bat lagi. Kenapa ada bat gitu tuh, kenapa sih? Sulit. Lanjut. Indah. Dodidubab. Oke, bagus. Lanjut, Yusi. Yusi ada Yusi. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dodidubad. Masih nyasar nih, masih nyasar ke huruf dal. Lanjut, Salmawati. Dodidubad. Masih jauh. Ingat, Sandi ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya bahwasannya makhraj huruf dad itu adalah sisi lidah ketemu gigi geraham atas. Maka cara pertama agar makhraj kita benar, tempelin aja. Ya, jangan langsung pengen menyebutin dulu, jangan. Tempelin aja, belajar nempelin dulu ya. Ketika belajar makhrajul huruf, pastikan belajar nempelin aja dulu. Ya, ketika udah ngerasa nempel baru nyebutin hurufnya. Gitu ya. Lanjut, Bulan Depok. Dodidubab. Belum, masih nyasar ke huruf dal ini. Lanjut, Emma dari Riau. Dodidubab. Oke, Santi. Lanjut, Sheila Dianti Cibinong. Dodidubab. Belum, ya masih nyasar. Lanjut, Mila dari Jogja. Dodidubab. Masih belum. Tadi jangan ditahan, jangan juga setengah-setengah ya, jangan jebret gitu. Mau salah nggak apa-apa gitu, mumpung bisa diperbaiki nih ya. Masih ada kesempatan nih buat teman-teman yang mau praktek, jangan lupa untuk raise hand yang belum ya. Lanjut, Bu Yanti. Dodidubab. Bab, huruf dad sukun, bab. Bat. Ulangi. Nah, seperti itu ya.
Dubat. Oke, lumayan. Ya, huruf dotnya tuh kebanyakan macet gitu, kenapa ya? Lanjut. Vina, Tanjung. Vina dari Tanjung. Dodi duba. Huruf dotnya bel, sukunnya bel. Ulangin lagi, Kak. Iya, ulangi. Dodi duba. Oke, lumayan. Lanjut. Edi Kuswoyo. Dodi dubat. Kan nyasar, kalau nyasar huruf dal tuh gitu, do di kedengarannya do, bukan bo, seperti itu ya. Nanti diperbaiki lagi. Oke. Lanjut Ai Medan. Ai Medan ada. Ada maaf. Oke. Dodi dubat. Oke, bagus. Siti Muam. Dodi dubat. Ini nyasar huruf dal nih. Nah, nanti diperbaiki lagi. Dodi duba. Nah, jadinya gitu kan. Kalau misalnya nyasar huruf dal tuh gitu, do, di, du, jadinya gitu. Ya. Ingat sisi lidah, pertama Sandi bilang, untuk latihan makhraj, pastikan teman-teman nempelin aja dulu makhrajnya, tempat keluarnya tempelin dulu ya, sisi lidah ketemu gigi geraham atas. Begitu. Lanjut, Nur Khairiyah. Unmute dulu, unmute. Enggak kedengeran lagi. Dodi dubat. Oke, masih nyasar ke huruf dal ya. Kebanyakan Sandi bilang kan, makanya kenapa Sandi bilang hati-hati gitu kan ya, di catatan jangan nyasar huruf dal, karena kebanyakan orang ketika punya huruf dal nyasarnya huruf dal lagi gitu lah. Lanjut Bujang Lampung. Dodi dubat. Oke, bagus. Ya, lanjut Elizabeth Legladi. Dodi dubat. Oke, lumayan. Lanjut Irma Riana. Dodi dubat. Nah, nyasar ke huruf dal. Ini Dodi jadi begitu ya. Lanjut Yunita Aini. Nggak ada suaranya. Masih nggak ada suaranya nih. Kedengeran. Nah, ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dodi dubat. Nah, masih nyasar ke huruf dal, jadinya do gitu ya. Nanti diperbaiki lagi. Lanjut Siska Pristiana. Oke, bagus. Masya Allah. Lanjut Harum Villa Makassar. Di unmute dulu. Oh, praktek. Ayo, Bapak Harum Villa. Di unmute dulu. Nah, Dodi dubat. huruf bod, bukan da. Bo. Dodi dubat. Nah, ini masih nyasar ke huruf dal. Ya, jadinya da gitu ya. Lanjut. Cindy Depok.
Dodi, dudet. Dal, jadinya do gitu. Ya, coba lanjut, Nami. Body dudet. Pakai ba, jangan pakai dal. Dal, Bat. ba, ya ba. Nih, di praktek di ngaji itu gampang. Sukunnya itu dibarengi dengan huruf ba, ya. Dan huruf yang lain seperti itu. Oke, lanjut, Erna, Wati. Dodi, dudet. Nyasar ke huruf wod, nyasar ke huruf dal. Lanjut, Rahima. Bobil bubot. Bobil bubot. Oke, lumayan ya. Cuma jangan tertekan, harus santai ya. Lanjut, Mainawati. Dodi, dubat. Nyasar huruf dal ya. Yang semangat atuh belajar teh. Lemas banget. Semangat ya. Dodi, Lanjut. dubat. Ya, yang realme 5 nih, silahkan. Dodi, dubat. Nyasar ke huruf dal. Lanjut, Rinka. Dodi dubat. Ini dibat. Hati-hati ya. Oke, baik. Sandi simpulkan. Ya, ada satu lagi nih. Terakhir, Evan. Jaksel. Body dubat. Jangan bo gitu. Nah, jangan ya. Biasa bo. Nyantai gitu ya. Jangan tertekan. Jadi perbaiki lagi. Udah, realnya 5. Kenapa? Oke, siap. Oke, Sandi simpulkan dulu ya. Dari tadi praktek kita gitu kan, kebanyakan itu tadi salahnya, makanya Sandi kenapa kasih catatan, kebanyakan orang ketika pembelajaran huruf bod itu nyasar ke huruf dal, bukan dal sih, lebih ke huruf D. Ya, lebih ke huruf D, jadinya do. Jadi huruf bod itu bukan sembarang huruf D yang dipakein O. Jadinya do, bukan. Ya, hati-hati. Ingat makrosnya. Sisi lidah kita bertemu dengan gigi geraham atas, boleh kanan, boleh kiri ataupun keduanya. Seperti itu ya. Nah, cara Sandi latihan ketika makros adalah cara pertama nih, jangan langsung pengen nyebutin hurufnya, langsung sisi lidah bertemu gigi geraham atas, do, jangan. Ya, jangan berkali-kali gitu kan, do gitu. Jangan. Ya, pertama latihan nempelin aja dulu. Ya, Sandi waktu itu belajarnya dan nempelin dulu. Misalkan nih, si lidah ketemu gigi geraham atas pertama. Nah, belajar nempelin. Oh, enak nih. Nempelin, habis ditempelin baru sebutin hurufnya. Bo. Seperti itu, ya. Begitu. Sandi juga begitu ketika latihan. Jadi, bo, bi, bu, bat. Jangan sampai gitu kan ya, jangan sampai teman-teman tertekan. Tadi masih banyak orang yang bagus, tapi tertekan kayak bu, nah gitu ya. Harusnya santai aja, bo, bi, bu, bat. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai seperti dipaksakan seperti itu, padahal harusnya halus seperti itu ya. Nah, itu kesalahannya paling di situ ya. Jadi nanti diperbaiki. Sekali lagi jangan baper ya. Habis disalahin, habis itu minder terus nggak gabung lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian di ngaji itu gampang belajarnya sedikit-sedikit seperti itu ya. Dan sekali lagi Sandi bilang jangan berharap satu kali latihan teman-teman langsung bisa gitu. Teman-teman juga harus punya waktu latihan sendiri untuk melatih. Sandi juga waktu itu satu hari satu huruf. Ya, mau ke masjid misalkan nyebutin huruf bo gitu aja terus. Jalan ke pondok segala macem, kemana-mana itu satu huruf tuh. Sandi misalkan bilang, hari ini Sandi harus belajar tentang huruf ini. Terus sampai benar-benar enak begitu. Ketika latihan pegel, yakin pegel pasti. Ya, sekarang aja latihan nih satu huruf aja udah pegelnya minta ampun, ya kan? Begitu ya. Jadi nanti dilatih lagi seperti itu. Baik, mungkin itu untuk pembelajaran hari ini, gitu kan. Nanti bisa dilanjut besok lagi seperti itu dengan huruf yang baru. Saya berpesan kepada teman-teman semuanya agar senantiasa terus mempraktekkan apa yang
sudah kita pelajari seperti itu ya. Semoga berkah, jangan lupa dipraktekkan. Saya diserahkan kembali ke moderator.